بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringnya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Pindah di rumah Pak, sudah saya japrin jenengan kok. Demi langit serta pembinaannya atau yang menakjubkannya. Demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas atau zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan meminumnya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dunia Ibu Hayati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah kedekatan kita dengan Al-Quran. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala PKP Mendoza kepada beliau Bapak Haji Komarudin SPT, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang hormati Prorektor Hati selaku pembina yayasan, Bapak Ibu pengurus yayasan, dan Bapak Ibu tutor yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Rabbi bahwasanya kita sampai detik ini masih diberi kekuatan, kesehatan, kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Semoga pertemuan di tempat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, termasuk kita yang ada di masjid ini. Untuk selanjutnya, saya selaku pribadi dan selaku ketua PKP mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Walaupun mungkin ada beberapa
yang mungkin belum membaca alat undangan ya. Karena berbagai pertimbangan kemarin ternyata alhamdulillah sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dalam surat Ibrahim 7, pandai-pandailah kita bersyukur maka nikmat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kufur, azab tapi kurang seperti itu. Kaitannya dengan pelaksanaan pindah itu ternyata dari lembaga itu sudah menyiapkan bentuk syukur yang mungkin syukur bil mal mungkin ya selama kegiatan di PKBM nanti ada yang Bapak Ibu mungkin asto ya, itu satu bentuk syukur karena kita memang bekerja ya, bahwa kita di samping beribadah memang untuk bekerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah ini ada ibadah mahdoh, baru mahdoh. Bentuk ibadah yang Pak Tun, yang baru mahdoh diantaranya kita sudah mencatatkan diri di PKBM. Berarti kita mewakafkan waktu, tenaga, dan lain-lainnya untuk PKBM. Apa PKBM itu? Ternyata PKBM kita berkembang cukup bagus. Terima kasih. Dalam arti apa bagus itu? Pesertanya, ya. Muridnya. Berkat kita woro-woro melalui medsos, melalui media dakwah. Terima kasih yang suami saya kultum di masjid-masjid karena kita menyampaikannya ke media itu dan alhamdulillah. Terakhir Bapak Ibu, murid kita tercatat 442, cukup banyak. Maka secara rasional itu kalau tidak salah ada 15 rombel ya. Kalau 15 rombel berarti tenaganya 15 kali 2 plus 1 minimal itu. Maka saya terakhir waktu puasa ketiga hari Jumat saya mengundang Bapak Ibu untuk tanda tangan lampiran saya melaporkan nominatif daftar tutor dan tenaga kependidikan dan lain-lain ya. Sebenarnya tiap semester saya dimintai laporan Pak Komar, mungkin ya bahasa saya nih perkembangan PKBM bagaimana, jumlah murid berapa, jumlah tutor berapa, karena di non formal itu keluar masuk biasa Pak. Tapi saya mempertahankan untuk yang lembaga kita kalau mau undur diri keluar masuk itu ya tahun ajaran baru biar nanti pelaksanaannya sesuai program atau sesuai kurikulum. Seperti di formal pun kalau lembaga pendidikan yang akan mungkin kesibukannya maka dipertahankan sampai tahun ajaran baru. Makanya dari yayasan mohon nanti kita perbaiki Pak ke depan tahun ajaran baru mungkin dapat yayasan dan kita di harapan saya yayasan nanti istilahnya mungkin registrasi ulang pencatatan kesanggupan mau memajukan PKBM itu sampai di mana. Karena kalau tidak ditangani secara serius, ya, nanti lambat laun lembaga kita ini ya tenggelam juga. Alhamdulillah yang sekarang ada itu kan 85% mungkin sampai 90%. Murid kita murid pondok Pak. Sehingga kalau kita ngajar ke PKBM, alhamdulillah kemarin hari Jumat ada murid satu ya Pak Manto nih. Terima kasih Pak Manto. Kalau bagaimana hari Jumat, Sabtu, Ahad selalu saya buka ya. Karena kita membuat layanan. Hanya hari ini saya memberikan informasi. Monggo Pak Lurah. Assalamualaikum. Ini Mas Riki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenun ya. Ya intinya di Balai Catur ini
termasuk diperhitungkan PKBM kita ini PKBM tua ya, tua Pak, termasuk yang PKBM tua dan besar, dan termasuk untuk jujukan studi banding, karena PKBM di Sleman itu ada 33 Pak dengan SKB. SKB itu PKBM negeri. Kita punya ditantang oleh pemerintah kita Kabupaten Sleman untuk menangani ATS APS. Hari sebelum puasa saya diajak turba dengan diluncurkannya undang-undang atau wajib belajar 13 tahun. Jadi semua warga belajar punya hak memperoleh pendidikan. Maka Dinas Pendidikan khususnya untuk Kabupaten Sleman ini terjun ke lapas. Saya diajak. Pertama lapas Cebongan. Cebongan itu harusnya hanya dihuni 180, ternyata udah overload terhuni sampai 300 Pak. Isinya ngomong-ngomong Pak, anak-anak muda. Ya kira-kira ya, tapi yang tua juga ada ya. Tapi ya persentasenya mungkin 80% anak muda, berkisar umur 16 sampai 24-an mungkin. Intinya kalau sekolah ya mungkin SMA nanti. Itu kriminal tapi ya, kaitannya kriminal. Kemudian hari Rabu minggu kemarin saya diajak ke lapas narkoba. Ya dengan Dinas Pendidikan. Kebetulan ya, saya itu mitra dengan Dinas Pendidikan, saya ketua forum PKBM saat Sleman, sehingga saya diajak terjun. Artinya melihat secara langsung, siapa tahu dari mereka-mereka itu masih mendapat hak memperoleh pendidikan. Ini akan didata sesuai dengan aturan dari pusat bahwa yang di lapas itu diberi kesempatan untuk menyelesaikan sekolah minimal sampai kesetaraan SMA. Tentunya yang masih berminat. Kalau nggak berminat gimana? Ya ada solusinya. Di antaranya dikasih keterampilan dengan bersama dengan LKP dan sebagainya. Dan kemarin saya diajak ke Dinas Sosial yang khusus perempuan Pak, yang di Bodian Kidul itu juga wah lebih parah gitu. Artinya apa? Ya emang ini dunia mau kiamat makanya. Korban ya nun sewu pelecehan seksual ini banyak sekali, dan itu anak-anak muda, anak-anak tingkat SMP sampai ada juga yang mungkin ya paling tinggi katanya 26-an, 26 tahun. Dan yang pengelola sana ya dengan sabar karena tiap bulan ada juga yang melahirkan di sana dan seterusnya. Nah kaitannya dengan PKBM apa? PKBM itu suatu wadah, diantaranya nanti barangkali bisa tutor yang ke sana. Nanti kalau memang sudah sepakat ya, karena ini berbagai OPD dilibatkan untuk menangani permasalahan ATS, APS, dan APPS. ATS itu anak tidak sekolah, APS anak putus sekolah, APPS anak berpotensi putus sekolah. Kita harus bekerjasama dengan berbagai klinik. Ini diantaranya PKBM yang bisa menangani anak-anak yang mogol-mogol, yang termasuk juga yang ada di pondok pesantren. Ternyata saya juga dititipi dari provinsi. Banyak pondok-pondok itu tidak punya izin Pak, apalagi izin akademik. Dari Pak Farudin, Pak Komar nanti konco mendirikan pondok, tolong kon ngurus izin, tidak dipersulit. Tapi izinnya juga kalau yang izin sekolah juga izinnya double, ya izin pondok ya izin sekolah. Di lingkungan kita Pak Barikator Barat, alhamdulillah saya melalui masjid dan Pak Sentri juga mungkin ikut boro-boro. Ustadz, mari kita selamatkan anak kita. Silakan jenengan garap kurikulum akhirat, kurikulum dunia serahkan ke lembaga non formal. Alhamdulillah maka tercatat di tempat kita ini sampai 442 resmi masuk Dapodik. Terakhir Bapak Ibu, hari Kamis, bulan depan April kita sibuk. Alhamdulillah, terima kasih pada penyelenggara kemarin sudah melaksanakan gladi TKA nih, betul ya, tes kemampuan akademik yang paket B dan paket A. Kemudian yang tes TKA benernya, betulnya nanti April tanggal 6 dilanjut, kemudian yang paket A.
Dilanjut juga ini kalau memungkinkan yang paket C ujian UPK, ya, kemungkinan awal April atau mungkin akhir Maret ini ya sudah ujian yang paket C kelas 12. Jadi bulan-bulan April khususnya setelah Lebaran ini bulan sibuk di PKBM, apalagi PKBM kita punya binaan paket A, paket B, paket C. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah dengan tekun membina anak-anak kita yang membutuhkan kita ya. Sehingga paling tidak di Balai Catur, terima kasih Pak Lurah ini sudah juga ikut ngopiak-ngopiak karena ada dua siswa masalah. Yang satu siswa lepas ya Pak. Atas nama Pak Lurah yang ngopiak-ngopiak, yang pegawai pabrik roti itu Pak. Itu Amanda. Iya, Amanda itu. Ya memang kita paling tidak orang Balai Catur minimal ini harus selesai. Dipermudah. Pengelolaan Balai Catur KB, Balai Catur terbengkelai. Termasuk ini anak sumber yang hanya menghilang ya Pak. Yang si Fatimah itu sudah saya lihat, ujian dewe apa ya tak tunggu. Hanya memutuskan diri di WA-nya itu. Nah, ini tantangan bergerak. Kalau pas TKA ikut Pak, ikut. Maka tinggal nanti April tahun kita cari ya anak sumber ya, kita cari kornel ujian. Biar nanti lepas di masyarakat bisa jadi yang baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Komarudin SPP yang telah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan pembina yayasan. Kepada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Suyitno MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak Ketua BKBM yang saya hormati, Pak Ustadz yang juga saya hormati, dan semua hadirin ketua pengurus Yayasan Bina Pancasila yang saya hormati dan semua yang hadir. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bisa menjadi titik tolak kita untuk lebih semangat lagi. Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin tadi, bahwa kita itu berkembang tapi kita baru satu, yaitu PKBM. Tapi kita ingin nanti berkembang ke arah yang lain. Seperti apa yang disampaikan, saya pernah mengutip yang ditulis oleh Pak Muhammad Nuh waktu jadi menteri, didiklah anak-anakmu karena anakmu akan menghadapi zaman yang berbeda. Oleh karena itu, kita di PKB ini juga mengantisipasi. Kita mendidik dengan tidak monoton, tidak tradisional, tapi juga mengantisipasi sesuai dengan perkembangan zaman. PKBM baru satu-satunya yang kita miliki, itu sudah gede. Tapi Pak Kuantai dengan kalau tidak ditata dengan baik bisa hancur Pak. Nah, oleh karena itu salah satu lembaga pendidikan itu akan abadi, salah satunya adalah akuntabilitas. Oleh karena itu kita sudah punya program tahun ini, misalnya sudah selesai ya, membuat laporan resmi bahwa kita apa yang pernah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita membuat buku laporan itu sebagai bentuk pertanggungjawab kita dan akuntabilitas kita. Jadi mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita laksanakan, program-programnya, dan juga segala sesuatunya seperti organisasi. Kemudian kita juga sebagai yayasan jangan hanya berhenti di PKBM. Kita sudah duluan ancer-ancer, angan-angan, ya, baru berangan-angan bagaimana kalau membuka semacam bimbingan belajar dan sebagainya. Dan sebagainya nanti kita pikirkan, tapi jelas nanti kalau gedungnya itu sudah mantap, kita harus bergerak
maju. Kalau sampai gedung tanah itu sudah kita punya memiliki hak guna, kita diam saja, artinya kita mundur gitu ya. Jadi kalau hari ini itu sama dengan hari kemarin, itu rugi Pak ya kalau salah. Kalau hari esok itu lebih jelek dari ini, itu betul-betul dan sebaiknya hari depan lebih baik. Jadi saya selaku ketua pembina, nanti kalau pengurus yayasan itu sudah berhasil memperoleh sertifikat hak guna itu, kita tata baik fisik maupun administratif maupun yang lain. Tapi yang jelas setiap organisasi harus memiliki akuntabilitas dari segi apapun supaya kita lebih maju. Kalau enggak, apalagi di zaman modern ini, kita bisa mundur. Oleh karena maka kita bersama-sama sesuai tugas dan kewajiban kita di sini, termasuk tadi besok mulai akan kita mungkin ada semacam wawancara atau apa terhadap semua tutor atas kesanggupannya supaya semua ya, apa itu punya tanggung jawab dan juga kita bisa menghitung ya akuntabilitas. Oh banyak itu sekian, yang itu sekian, agar supaya itu benar-benar apa namanya percaya itu, maka perlu ada kesanggupan, ada janji gitu ya, ada akad seberapa mau bekerja di ini. Ini saya share di tempat lain, itu semua ada yang tanya, tapi tanya juga bantu Pak Hadi butuh tenaga interaksi enggak, bila waktu kami baru membenahi jadi boro-boro itu ya, tapi kita akan kesana juga nanti. Tapi paling enggak Pak Komar sudah berusaha untuk share ke mana yang bisa itu ya, hasilnya ya wallahu alam. Tapi mari kita bergerak dari mulai dari pembinanya sendiri, terus pengurusnya, pengawasnya, dan apa lembaga di bawahnya, yang satu yang dia memiliki PGPN. Mari kita kembangkan pertanggungjawab kita sebaiknya supaya yang sudah gede ini, yang sudah kondang ya sampai Banyuwangi, sampai Bandung itu semakin kondang. Saya kira demikian saja. Mohon restunya Pak Lurah dan dukungan moralnya supaya nanti kita segera bisa lebih berkembang dengan baik. Kalau punya gedung mewah atau tempat yang representatif, saya kira saya rantai teman saya itu loh, kalau ada SPB Ungaran ngawal sidik mau ngomong ke gedungnya loh ketok. Nah kalau sudah ada kabarnya baik itu loh kabarnya. Nah, tapi saya sudah ikut apa namanya promosi ke tempat lain, hasilnya belum ada Pak, tapi ulas sudah ikut promosi. Mudah-mudahan apa cerita kita semua ini baik dari yayasan, pengurus, pengawas sampai pada semua yang ada di BKBM benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan jalan bagi kita untuk dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur sangat tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hadi Suyitno MPD yang telah memberikan sambutan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Lurah Kalijatur kepada beliau Bapak Andri Septianto SH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta. Sini Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Pembina, Bapak Deputi, Bapak Ketua PKBM, semua saja yang hadir pada sore hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa mendapatkan rahmat berkahnya sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama beracara di tempat ini
selalu berdoakan kepada semua kita Rasulullah. Sahabatnya pada rezeki kami, insya Allah termasuk kita semua. Ini Bapak Ibu yang kami perkenalkan kepada terima kasih panitia kita bersama ini, di mana kami senang sekali ini bisa hadir di tempat ini. Yang kemarin semula di sebelumnya kan di Pendopo ya, pindah ke sini. Tadi saya tanya Pak Diko dalamnya putih di keluar kertas. Kalau pakai ngasih kan ini, sudah harapan. Alhamdulillah. Nih, kita bulan Ramadan ini bertemu, jadi bisa sharing, bisa diskusi terkait dengan memikirkan PKBM, sekolah PKBM ini supaya bisa eksis bahkan bisa maju. Jadi karena memang dalam struktur organisasi itu kan kepengurusan itu sangat menentukan. Aktif tidaknya sebuah organisasi kegiatan itu karena para pengurusnya. Soalnya banyak juga organisasi baik organisasi kemasyarakatan dan dari pemerintah itu yang hanya formalitas, ada organisasinya tapi kegiatannya tidak berjalan. Yang mudah-mudahan PKBM kita pusat kegiatan belajar mengajar ini memang kegiatannya memang benar-benar bermanfaat, benar-benar ada. Jadi Prof. tadi menyampaikan bahwa kalau memang tidak dikelola dengan baik, ya memang bisa jadi nanti juga. Ya, terkait dengan pengelolaannya sampai saat ini saya kira memang sudah baik, sudah banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan sekolah non formal itu ada siswanya juga. Ya, berarti PKBM ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan kegiatannya mungkin pernah dulu Pak kita bersosialisasi, kita mensosialisasikan, mungkin ada yang belum tahu. Nah, ini kan tebal, jadi untuk wadah air. Oh sudah Pak, masalah tadi kalian sudah tahu bekas opo ini. Air raksa. Ya termasuk kemarin kami pernah ada yang menanyakan itu dari lupa saya. Menanyakan Pak di Balai Catur itu anak itu sekolah ada berapa orang? Waduh, tidak punya datanya. 200 punya Pak ini ya? Punya Pak? ada 200 ada ya? Punya data. Oh, Data itu dari BPS dan Dukcapil. Berapa anak yang putus sekolah, terus penyebabnya apa? Iya. Nah itu waktu itu kami juga nggak bisa menjawab. Karena kalau kami menjawab berarti saya menjawab muatan jawab. Jadi waktu itu memang untuk lebih tepatnya kalau untuk putus sekolah itu memang ada di Balai Catur, tapi jumlahnya saya tidak tahu secara persis. Dan saya sampaikan juga bahwa kita punya PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat yang membantu anak putus sekolah. Nah, maksud kami dengan adanya data yang dimiliki oleh PKBM tersebut, adanya berapa ratus tadi anak sekolah tadi itu, apakah benar-benar ke 200 anak tersebut dari sekolah tersebut itu mengikuti belajar di PKBM atau sebagian? Jadi belum 100% ya Pak ya. Ya, karena ya memang ya karena memang seperti itu. Nah, bisa jadi anak-anak atau orang tersebut yang tidak mau kejar paket tersebut itu karena
tidak merasa tidak membutuhkan ijazah dan sebagainya. Kalau seperti yang disampaikan Pak Haji Komar tadi di Amanda itu, karena memang perusahaan kan ingin dia supaya harus punya ijazah. Nah, makanya mau tidak mau dia harus kejar paket, Pak. Nah, itu. Nah, kayak kemarin kayak vaksin. Sebenarnya nggak mau vaksin nih, syarat harus punya harus vaksin dulu dan sebagainya kan, makanya mau tidak mau kita harus vaksin. Nah, dipaksa bahkan kemarin tuh apa itu vaksin itu jual beli tanah ya itu harus naik pesawat sih. Itu harus nganu Pak, harus pakai nganu apa udah vaksin. Nah, terus masuk hotel juga harus vaksin dan sebagainya. Nah, kan yang tadi untuk masyarakat di Balai Catur kita itu tadi jumlahnya berapa? 200. Yang putus sekolah Terus Pak 268 ya. Banyak ya Pak itu. Cukup termasuk banyak. 268. Dari di usia Ya macam-macam misalnya. Usianya usia sekolah. ya. Ya jadi mungkin nanti bisa kita minta datanya boleh Pak ya? Sakit. Ya minta datanya biar kami juga supaya kita mempunyai data tersebut dan nanti mungkin di tahun ini ada sekian, di tahun depan itu meningkat atau menurun ataupun bahkan nanti sudah tidak ada yang terus apa ya? Kita itu langkah yang akan kita gunakan untuk PKBM tersebut. Kalau memang datanya misal sekarang 268 terus di tahun depan ternyata masih sama minat untuk belajar kok susah dan sebagainya, kita juga harus punya langkah-langkah bagaimana supaya anak-anak yang putus sekolah tadi itu bisa mengenyam pendidikan. Nah, itu PR dari kita semua karena memang tujuannya dibentuk PKBM untuk mengentaskan wajib belajar 13 tahun. 13 tahun berarti SMA gitu. Iya, SMA. 6 SD, 3 SMP, 3 SMA. Mulai dari PAUD, Pak. Oh, mulai dari PAUD. Sekarang iya. PAUD mulai nih. Oh, PAUD itu udah. Iya. TK, Pak. Oh, iya. Saya nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Oke. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, yang mungkin sudah banyak disampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Kami pemerintah Kabupaten Bogor kita siap mendukung, mensupport apa yang bisa kita bantu pasti akan kita bantu. Terkait dengan pendidikan warga, pendidikan masyarakat juga merupakan salah satu tanggung jawab dari kita, dari kami. Kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan sebagainya itu memang pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten juga ikut bertanggung jawab. Nah yang penting dengan adanya komunikasi yang baik antara PKBM dengan pemerintah kelurahan itu kan saya kira nanti lebih mudah dalam setiap berkoordinasi. Karena kunci dari kemudian komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi kan mungkin kita tidak tahu dan kegiatan-kegiatan seperti ini kan untuk memudahkan komunikasi silaturahmi dari pemerintah kelurahan pada dari PKBM dan juga saya juga ikut terlibat dalam kepengurusan. Alhamdulillah, terima kasih selalu diingatkan, selalu dikasih undangan dan sebagainya kegiatan-kegiatan yang ada. Insya Allah kalau memang itu ada kepentingan yang sangat-sangat penting itu saya pasti hadir. Nah kecuali nek pas tidaklah pas neng luar kota ya mungkin bisa hadir. Nah, ya mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Nanti setelah ini juga menunya sudah ngawe-awe sudah 9 kurang sekitar 30 menit lagi. Mudah. Ini MBG ini. MBG. Di MBG itu sebenarnya
tidak hanya di sekolah ya Pak. Kita Itu ya kurang. maupun bikin terus tengah itu nggak takziran itu masjid itu dan bahkan menurutnya lebih bagus gitu Pak dari MBG. Dan gratis betul. Nek poso tadi kita sih baru MBG. Tasnya. Si, anu Pak. Kering. Kering. MPK kering. Bisa buah, roti. Kacang. Niki MBG Pak. MBG berat. Gratis. Iya. Gratis. Nah, terus nek libur terus baru Tasnya. Harus ambil hari Senin. Enggak sih, cuma 2 hari. Yang libur enggak ya, Pak. Kasih uang transfer. Senin masih ambil bikin. Oh iya, masih Senin. Senin masih ambil bikin. kalau Senin Selasa masih Iya. Tapi pas selesai Di apa rapat. sekarang enggak. Bahwa itu apa ini menyerap anggaran yang sangat besar sekali. Dana-dana. 355 triliun kalau nggak ganti-ganti. Dalam 1 tahun 200 triliun. Nah itu ada yang analisa dari uang 355 triliun itu kalau dibagikan ke seluruh warga itu bisa per berapa juta gitu. per bulan. Itu nggak perlu di MBG itu diberikan kepada orang aja kan jumlah penduduknya 288 itu langsung dibagi duit guys. Semua tidak hanya ini kos dari MBG ya besar sekali semua gawe lemon Dapur. operasional gaji itu sangat besar sekali. Nah kemarin juga ada itu di Jawa itu ada yang mau mendirikan dapur pengumpulan pasar sapi itu di Jawa itu ada yang mau mendirikan dapur di situ di sawah mendirikan dapur. Tapi untuk MBG di daerah mana saya juga nggak tahu, cuma pernah bikin dari tangga sekitar itu bahwa mau mendirikan dapur untuk MBG. Kemudian ini MBG ini bergizi ya. Ya coba ibu yang menghormati mungkin demikian ya kalau yang sampaikan. Apabila ada kekurangan kekhilafan dari kami, kesalahan dari kami yang melakukan kebijakannya dan mungkin nanti bisa kita habiskan di acara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sambutannya dari Bapak Lurah Bali Catur, Bapak Andri Septianto SH yang sudah memberikan pengarahan serta sambutan. Untuk acara selanjutnya adalah acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu kultum menjelang buka puasa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhyiddin MPD dari Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak Ketua PKM Pak Komar, dan hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa bertemu pada sore hari ini, masih diberi kesehatan, iman Islam. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kekuatan kita sampai akhir Ramadan dan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan di 10 hari terakhir ini mudah-mudahan kita bisa berkesempatan beriktikaf di masjid. Ya, semampunya mungkin setelah sholat tarawih istirahat dulu di rumah, lalu nanti bangun jam berapa kita ke masjid, mungkin jam 1, jam 2, monggo supaya lebih fresh. Lalu di sana kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Apalagi dalam sebuah hadis membaca 1 huruf saja itu sudah kelipatannya 10 ya. Dari sebuah hadis Ana Aisyah radhiyallahu anha qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a barang siapa membaca harfan 1 huruf saja. Ini yang belakang bisa mendengarnya, monggo.
Ya, kedengaran ya? Iya. Sambil bicara. Kalau tidak bisa mendengar, mungkin bisa mendengarkannya di pom bensin. Ya. Bisa lebih kedengaran. 9 bulan 10 hari gitu. Ya. Man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf saja, ya min kitabillah, bacanya min kitabi ya, karena ada kata huruf min, kata Pak Ali ya, ada huruf jar, min kitabillah, ya, falahu huruf jar ya, falahu hasanatun, akan diberi satu kebaikan, wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri, kembali kata ada bi menjadi asyri, bukan asru, bukan asro, itu karena ada huruf jar ya. Bi asyri akan menjadi 10 kali lipat, bi asyri amsalihha. La aqulu, Nabi bersabda ya, alif lam mim harfun, bahwa alif lam mim itu satu huruf, bukan bal. Bal artinya apa Pak Madi? Bal artinya sepak bola, itu kan bal-balan ya. Bal artinya tetapi. Bal alif lam mim, alif la harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun, 3 huruf. Jadi alif lam mim itu sudah 3 huruf. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka mari kita praktekkan, mudah-mudahan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Saya akan membaca, ya, ini kulturnya berbeda dengan biasanya. Monggo Pak Ali dicek nanti ke sini ya. Saya hafalan dari Asami At-Thoriq, ya beberapa lah, mungkin beberapa surat saja. Hafalan saya, ya saya barat ini setoran, saya memanfaatkan Bapak Ibu untuk mengecek hafalan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti yang lain mendengarkan, karena wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan perhatikan, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Tapi bagi yang ingin bersama dengan saya, mungkin karena hafal, monggo ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq, an-najmu thaqibun kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. فلينظر الإنسان مما خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات رجع والأرض ذات صدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم رويدا. Setelah surat At-Tariq Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqrika fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa idza janna wal asqal ladzi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sebutnya Al-Hosea. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Al-Fajr. Monggo yang bisa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yashr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina ja'u ash-shahra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا جاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقدهم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فقالوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن علينا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Terakhir saja Al-Duha karena waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taghhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita bersama berdoa mohon supaya mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anni. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka di saat kita nanti sempat sholat penuhnya itikaf, walaupun cuma tinggal beberapa hari, kita tidak usah milah-milih yang ganjil, pokoknya tiap malam aja habis tarawih kita ke masjid, mari bersama-sama di sana kita duduk ya, sambil baca Quran, menghafal dan lain-lain ya, dan tidak lupa membaca
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di situ memakai kata afuwun, bukan memakai kata hubur yang sama artinya dengan ampun. Karena ternyata artinya mendalam sekali. Afuwun itu artinya meninggalkan. Artinya walaupun kita salah tapi Allah tidak memberikan hukuman gitu loh. Itu sampai tidak ada bekasnya. Itu pengertian afuwun yang lebih mendalam daripada kufur. Makanya Aisyah ketika diminta kepada Rasul doa ketika malam Lailatul Qadar dengan doa ini, ternyata kata afuwun itu mendalam sekali ya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau lah yang maha pemaaf. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau sukai orang yang memaafkan, maka maafkanlah aku. Di situ tidak hanya sekedar kata memaafkan, tapi menghapus dan melupakan segalanya, tidak ada bekasnya sama sekali. Walaupun sebenarnya mungkin seperti hanya kita misalnya kita bisa marah sama seseorang, tapi kita tidak marah, bahkan kita tidak memberi hukuman apapun pada dia. Itu ya yang lebih dalam pengertian afuwun ketimbang kufur. Jadi makanya ketika Aisyah minta doa kepada Rasul di saat-saat malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir, Rasulullah SAW memberi doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal itu doa yang sangat singkat, tapi ternyata artinya sangat mendalam. Jadi supaya Allah betul-betul memberi maaf, menghapus dan melupakan segalanya, apa yang menjadi salah kita, apa yang menjadi dosa kita, apa yang menjadi kekurangan kita, benar-benar kita mohon pada Allah untuk menghilangkannya sama sekali. Jadi tidak ada bekas sama sekali. Seperti hanya ketika ada seseorang yang salah kepada kita, tidak hanya kita sekedar memaafkan, lalu kita masih ada bekasnya dalam hati kita, tapi benar-benar ya, masuk berapa menit? Terus Masih sama kurang sesuai 10 menit. Oh ya, satu hal lagi bahwa kita dalam kehidupan mungkin kadang-kadang ada sesuatu yang menimpa diri kita, dan ketika menimpa itu seolah-olah diri kita teraniaya, teraniaya atau dianiaya oleh Allah. Kira-kira bagaimana? Contoh kita misalnya ada tetangga yang benci sama kita, atau kita mendapatkan celaan dari siapapun, atau kita mendapatkan pekerjaan yang berat di mana kita harus mengerjakan. Sebenarnya ini ada di dalam Al-Quran ketika ada perintah perang, padahal perang itu kan berat ya, berat. Tetapi apa yang ada di dalam perang itu manusia tidak tahu. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 16 yang kita mungkin sudah pernah dengar ya, bahwa di situ diwajibkan atas kamu berperang, karena memang pada saat itu ada kewajiban berperang ya. Padahal itu kamu benci. Nah, sesuatu yang dibenci kita, walaupun itu perintah Nabi, maka sebenarnya Allah akan memberi sesuatu di dalamnya. Karena ayat berikutnya yaitu asa antakrahu huwa syai'a wa huwa khairul lakum ya, yaitu boleh jadi kamu membenci sesuatu ya, padahal itu baik bagimu ya, padahal itu baik bagimu. Wasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ada sesuatu yang kadang-kadang kita itu tidak suka padahal itu perintah Allah. Seperti katakanlah yang gampang saja, berpuasa kita harus berlapar-lapar, ternyata ada kebaikan di dalamnya, ada hikmahnya, ada kita belajar tentang kemiskinan, tentang toleransi, tentang tenggang rasa, termasuk ada kesehatan kita dapatkan dalamnya ya. Mbak Yuni tambah sehat Berbagi ya Pak. setelah poso ya, ada pelajaran berbagi, apalagi sekarang berat badannya turun 2 kilo, nanti habis lebaran tambah 4 kilo. 5 kilo. Ya. Sebenarnya harus dipelihara ya, kalau kita sudah menyehatkan diri atau membatasi diri dalam puasa, itu pelajaran puasa untuk dilanjutkan. Cuma kita kan kadang-kadang hawa nafsu yang kita muncul, pengen berlahap-lahap, pengen berpuas-puas diri karena sudah tidak puasa lagi.
maka kita saling mengingatkan, yakulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah janganlah berlebihan. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sesuatu yang mungkin kita benci, kalau itu perintah Allah, tidak mengenakan, pagi-pagi harus sahur padahal mungkin masih ngantuk ya. Sebulan harus kita jalankan puasa, ternyata setelah kita jalankan Allah memberi kebaikan. Bahkan Mbak Yuni pengen puasanya menambah lagi setelah Ramadan. Awal pengen nambah 6 hari ya, nanti jangan lupa ya. Setelah 6 hari nambah lagi. Daud. Oh, Daud berat ya. Mungkin Senin Kamis saja. Ya, jadi pokoknya apa yang kita dapatkan, yang itu kemungkinan itu kurang mengenakan, ingatlah bahwa ada sesuatu di balik yang tidak mengenakan itu. Boleh jadi sesuatu akan kita dapatkan yang baik di balik itu semua. Seperti yang dikatakan atau difirmankan Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal hal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita kadang tidak mengetahui ya termasuk kehidupan berumah tangga di rumah ya. Kalau di rumah mungkin kita ada masalah dengan istri, ada masalah dengan suami ya Mbak Yuni, maka di situ kita ambil baiknya. Dengan cobaan itu kita akan mendapatkan kesabaran. Ya contoh yang gampang saja, suaminya mungkin kurang baik, maka istri akan mendapatkan pahala dari kesabarannya. Begitu juga istri mungkin kurang baik atau kurang bisa diarahkan, maka di situ ada kesabaran bagi suami, dan pahala kesabaran adalah tidak terbatas. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10, mohon dicek Az-Zumar ayat 10, bahwa kesabaran itu pahalanya tidak ada batasnya, dan kesabaran itu ada dalam hal ketaatan, sabar menjalin ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam ujian. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin, hamdalillah mujidah ya rabbana, alhamdulillah yang bersultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya derajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin kaum mukminat, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Rabbi firli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa ayah bunda kami, berikanlah kasih sayang-Mu kepada keduanya sebagaimana mereka telah kami di waktu kami kecil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah atas segala urusan kami dalam pekerjaan, urusan kami dalam rumah tangga, urusan kami di masyarakat. Ya Allah, Engkau yang bisa memudahkan. Rabbi habli minas sholihin, karuniakan pada kami anak-anak yang saleh-salehah, berbakti kepada orang tua, agama, manusia dan bangsa. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak turunan kami orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami hilaf dan bersalah, jangan Engkau beri kami beban yang tidak kuat kami memikulnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, sayangilah kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, jauhkan kami dari siksa neraka. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lanjut doa buka belum nama 4 menit lagi. Ya, informasi dari 3 menit ya. 3 menit lagi. 5 menit. 1 menit. Tinggal 1 menit. Nanti setelah takjil atau membatalkan, mungkin akan sangat bisa kalau bapak-bapak sholat di masjid karena ke selatan tidak sampai 200 meter ya.
Ya, kita sholat di sana. Ibu-ibu ya sholat di sini. Kemudian nanti mohon ada sedikit tulisan diterima. Ini dari lembaga, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.